Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anak dengan saya Bu Sulistianingsih, selalu setia memberikan pembelajaran kepada anak-anakku sekalian. Semoga kalian di rumah sehat selalu, dan tak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Maha Kuasa. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Bu Sulis akan memberikan pembelajaran mengenai gradien atau kemiringan suatu garis. Ya, tentunya garis lurus. Ya, garis lurus ini sudah kalian pelajari pada minggu yang lalu, pertemuan pada minggu yang lalu, bahwa persamaan garis lurus, bagaimana pengertian garis lurus dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang gradien garis atau kemiringan dari suatu garis lurus. Nah, dan tak lupa anak-anakku, kalian juga membuka buku paket atau PSE pada halaman 149. Di sini ada bertuliskan apa itu gradien atau kemiringan dari suatu garis. Ya, di situ dijelaskan di buku tersebut bahwa gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Ya, simbol gradien biasanya disimbolkan dengan huruf M kecil, ya, yang merupakan simbol dari gradien atau kemiringan garis lurus. Nah, sekarang coba kalian lihat tentang gambar yang ada pada layar ini. Di situ terlihat ada 3 garis yang berwarna merah, berwarna kuning, dan berwarna biru. Di situ ada garis yang menunjukkan kemiringan atau garis miring di situ, yaitu diperlihatkan pada garis merah dan garis biru. Ya, jadi kalau saya buka, oke, garis biru ini bahwa di situ terlihat, ya, di sini terlihat. Oke. Nah, di sini. Nah, ini garis merah, kemudian ini garis biru yang merupakan garis miring. Ya, garis lurus tetapi dalam bentuk miring, ya, sehingga kita ingin mengetahui berapakah gradien atau berapakah kemiringan dari garis lurus tersebut. Apakah yang kuning bukan garis lurus? Garis lurus, ya, tetapi tidak ada kemiringannya. Ya, yang miring ini adalah garis biru dan garis merah. Nah, kemudian dilihat dari kiri ke kanan, jika gambar grafik naik, maka gradien bernilai positif. Kita lihat dari kiri sini. Nah, jika dia naik, ya, maka gradien bernilai positif, dalam artian maka kemiringannya akan bernilai positif. Sedangkan yang biru dia turun ke bawah, maka jika gambar grafik turun, maka grafik bernilai negatif. Ya, jadi paham anak-anak ya. Kemudian kita lanjut. Di sini bagaimanakah cara kita menentukan gradien dari grafik lurus? Nah, gradien garis ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada diagram atau bidang kartesius. Ya, jadi komponen Y itu berhubungan dengan sumbu Y, komponen X berarti berkaitan dengan sumbu X. Nah, kemiringan atau ini yang disebut dengan gradien. Jadi ya, ini anak-anak, ini adalah M. Nah, maka sama dengan perubahan panjang sisi tegak berbanding dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Rumus untuk menentukan gradien yang melalui titik A dan B, maka M sama dengan delta Y per delta X. Jadi perubahan ini biasanya ditulis dengan lambang delta. Ya. Kemudian maka akan menjadi seperti ini rumusnya. M adalah gradien, kemudian delta Y adalah perubahan pada sumbu Y, komponen yang ada pada sumbu Y, dan delta X adalah perubahan pada komponen pada sumbu X.
Kemudian delta Y bisa diuraikan menjadi delta Y sama dengan Y2 dikurangi dengan Y1 dibandingkan dengan X2 dikurangi dengan X1. Bagaimana penggunaan rumus ini? Nantinya kita akan gunakan dengan contoh berikut ini. Yang pertama, kalian buka buku paketnya, kemudian kalian lihat halaman atau tabel 4.1 tentang kemiringan persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0. Nah, di sini tampak anak-anak jika saya perbesar. Nah, seperti ini. Di sini jika garis ini menunjukkan adalah dengan persamaan Y sama dengan 2X. Kemudian salah satu titik yang dilalui adalah titik 1,2. Mengapa kok dipilih titik 1,2? Kita lihat titik 1,2 yang letaknya di sini, ya. Yang letaknya di sini ini, nah itu merupakan garis yang tepat berada pada bidang koordinat kartesius. Jadi titik-titik tersebut 1,2 itu merupakan tepat terletak di bidang koordinat kartesius. Kemudian kita lihat di sini, ya, adalah perubahan delta Y. Nah, di sini Y-nya naik 1, 2, berarti naik 2 ke atas. Kemudian X-nya perubahan 1 kali ke kanan. Jadi 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Maka bisa saya tuliskan M sama dengan apa? Delta Y per delta X. Berarti karena melalui titik 0,0, maka 2 dikurangi 0 per, oke, saya hapus dulu. Oke, M, oke, biar tampak jelas, delta Y dibanding dengan delta X. Oke, maka sama dengan berapa? 2 dikurangi 0 dibagi dengan berapa? 1 kurangi 0. Maka sama dengan 2/1 sama dengan 2. Maka gradiennya adalah sama dengan 2, ya. Jadi kalau ada persamaan ini, nah ini adalah gradiennya sama dengan 2. Jadi kalau ada persamaan seperti ini, anak-anak, persamaan seperti ini, maka Y sama dengan 2X itu sama dengan, kalau saya rubah menjadi Y sama dengan MX. Berarti M itu adalah koefisien dari X dengan Y koefisiennya adalah 1. Jadi kalau kita langsung melihat bahwa gradiennya adalah 2. Jadi ini yang dimaksud dengan gradien. Jadi koefisien dari X, ya. Next. Misalkan di sini ada Y sama dengan negatif 2X. Nah, ini adalah bentuknya seperti ini. Kita cari di sini yang mana sesuai atau pas atau tepat berada pada bidang koordinat kartesius, yaitu titik negatif 1,2. Negatif 1,2. Apakah harus tersebut? Boleh ada yang lain, misalkan negatif 2 dan negatif 4. Titik ini boleh dan sebagainya, ya. Kebetulan yang dicontohkan pada sebuah buku ini adalah negatif 1,2. Buku ini adalah buku paket BSI. Jadi kita gunakan buku paket, kita manfaatkan buku paket tersebut karena banyak sekali di situ anak-anak contoh-contoh materi, bagaimana kita mengamatinya, bagaimana kita bisa mengilustrasikan pikiran kita untuk memahami materi tersebut, ya. Jadi kita pilih negatif 1,2. Jadi letaknya adalah di sini. Nah, di sini berarti Y-nya berarti dia naik ke atas 1, 2. Kemudian ke kiri berapa? Ke kiri adalah 1 kali. Nah, kalau ke kiri berarti sumbu X-nya mengalami negatif. Maka ada perubahan M sama dengan berapa, anak? Yaitu 2 dikurangi 0 per negatif
negatif 1 kurangi 0. Maka sama dengan 2 per min 1. Maka sama dengan 2. Ini yang di negatif 2. Oke, ini yang dimaksud dengan gradiennya. Oke, jadi negatif negatif 2 ya. Jadi ini yang dimaksud dengan gradiennya. Oke, jadi kalau ada persamaan seperti ini anak-anak, persamaan seperti ini, nah ini kita rubah dalam bentuk Y sama dengan MX. Oke, seharusnya MX plus C. C itu adalah, ini adalah persamaan garis. Ingat yang pertemuan kemarin, persamaan garis Y sama dengan MX plus C. C ini adalah konstanta, M adalah koefisien dari X. Nah, M ini yang menunjukkan ini adalah gradien. Ya, gradien. Maka yang dimaksud dengan di sini berarti yang 2 inilah yang dimaksud dengan gradien. Berarti M-nya langsung saja ditebak negatif 2. Ya. Nah, C-nya konstanta ya. Dia adalah sebuah bilangan, ya. Oke. Next. Kemudian sekarang kita melihat pada bagaimana jika garis itu tidak melalui titik 0,0 tetapi melalui titik A1, B1 dan X1, Y1 dan X2, Y2. Kita lihat di sini dia tidak melalui 0 ya. Jadi Y ini saya anak Y sama dengan 2X negatif 4. Jadi ada garis seperti ini, Y sama dengan 2X negatif 4. Gambarnya seperti ini. Kita cari yang cari titik yang tepat pada koordinat kartesius. Ternyata adalah 3,2. Nah, maka titik 3,2 ini kita bisa gunakan di seperti ini. Nah, di sini kalau dia mulai dari 0 karena Y-nya sudah mulai dari 0, maka dia akan naik 1, 2. Nah, maka Y sama dengan 2 kurangi 0. Kemudian yang ini bagaimana? Dia tidak melalui 0, tetapi berapa ini anak-anak? 1, 2, 3. Berarti dia 3. Berarti dia dimulai dari 3. Kemudian untuk supaya menghasilkan garis ini, maka harus dikurangi 1, 2. Kurangi 2. Maka Y sama dengan 2 dibagi dengan 1. Maka sama dengan 2. Ya. Jadi gradiennya adalah, maaf anak-anak, ini bukan Y, ini adalah M ya. Nah, ini adalah M. M-nya atau gradiennya adalah 2. Nah, di sini tampak pada garis ini, di sini ada pembentukan seperti persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Nah, berarti M-nya berapa anak-anak kalau ditambahkan seperti ini? Berarti M-nya itu sama dengan 2. Ya, ini. Kemudian C-nya ada berapa anak-anak? C adalah negatif 4. Jadi gradien yang terbentuk di sini adalah Y sama dengan 2X min 4 atau garis Y sama dengan 2X kurangi 4 adalah M sama dengan 2. Ya. Jadi M-nya itu sama dengan berapa? 2 atau gradiennya sama dengan 2. Inilah. Paham ya mengenai itu? Kemudian kita lihat nah contoh sebagai berikut dari A ke B. Berarti ini bagaimana anak-anak garisnya? Berarti dimulai yaitu dengan cara dia ke bawah berapa anak-anak? 1, 2. Berarti M sama dengan 2 per 1, 2, 3 ke kanan 3. Ke bawah 2, ke kanan 3, berarti ini ke bawah, berarti dia akan negatif 2 per 3. Jadi M-nya sama dengan negatif 2 per 3. Ya. Nah, begitulah anak-anak cara mencari bagaimana gradien
Oke, sekarang ayo berlatih. Coba kalian mengerjakan LKPD yang ada pada Google Sheet Busulis di alamat seperti biasa, kita pembelajaran biasa menggunakan alamat http://google.com view MTK kelas 8, atau silakan kalian lihat di web sekolah. Oke, saya rasa itu dulu. Mudah-mudahan video pembelajaran yang Bu Sulis gunakan ini atau yang saya terangkan ini mudah-mudahan bisa digunakan untuk pemahaman kalian tentang materi garis kemiringan dari suatu garis atau gradien dari suatu garis. Terima kasih anak-anak, semoga kalian sehat selalu dan semoga sukses selalu dalam belajar, dan tak lupa selalu berdoa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.